Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Selalu Gagal Melakukan Pesugihan, yang merupakan salah satu cerita hasil kiriman dari salah satu narasumber ya teman-teman. Cerita pada kali ini disadur oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Nah, bagaimana cerita dari pengalaman salah satu narasumber kami? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik dan persiapkan diri kalian ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Ini ada sebuah kisah nyata seseorang yang pernah melakukan pesugihan. Sebut saja namanya Mbak Siti, hidup di kota metropolitan dengan keadaan yang pas-pasan bersama keluarga kecilnya. Sehingga sesuatu hari pada kala itu, dia kemudian terbit utang dan masalah ekonomi hingga akhirnya nekat melakukan sebuah pesugihan. Sudah berulang kali Mbak Siti melakukan pesugihan, namun apa daya segala usaha yang dilakukannya selalu gagal, tidak seperti teman-temannya yang berhasil dan sukses sampai sekarang ini. Awalnya Mbak Siti yang sudah hidup serba kekurangan, pagi siang malam mencari cuan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan juga untuk melunasi hutang piutangnya. Sementara keadaan suaminya pun sama, bekerja sebagai buruh dengan berpenghasilan yang tidak seberapa, hanya cukup untuk makan satu kali dalam sehari. Mbak Siti yang waktu itu bekerja sebagai buruh cuci di setiap rumah warga. Suatu hari Mbak Siti ini bertemu dengan temannya yang sudah lama tidak berjumpa. Nah, temannya ini sangat terkejut melihat kondisi Mbak Siti yang sekarang ini. Bukannya semakin baik, justru semakin memburuk. Mbak Siti kemudian menceritakan kejadian yang menimpa dirinya. Dari obrolan bersama temannya inilah Mbak Siti mengambil satu keputusan demi kelangsungan kehidupannya. Hanya karena masalah himpitan ekonomi, dia nekat melakukan pesugihan di pantai selatan. Dia bersama temannya dan orang-orang yang ingin cepat kaya melakukan ritual pesugihan dengan cara ngeblank sehari semalam di pinggir pantai yang dipandu oleh juru kunci pesugihan tersebut. Dengan berbagai syarat yang telah dibawa, Mbak Siti melakukan sebuah ritual dengan khusuknya. Setelah selesai ritual, saat tengah malam tiba-tiba ombak besar datang menyapu semua orang yang melakukan ritual di pantai itu. Tapi anehnya Mbak Siti yang tidak ikut tersapu oleh ombak pada kala itu. Dari perkataan sang juru kunci yang mengatakan jika nanti tersapu ombak dan ikut terbawa ke alam goib, maka ritualnya dinyatakan berhasil dan diterima. Tinggal menunggu dikembalikan oleh penunggu alam sana yang nanti pulang sudah menjadi orang kaya. Sementara Mbak Siti sendiri, dia masih di tempat yang berarti ritualnya gagal. Mbak Siti hanya bisa menghela nafas panjang. Malam itu juga ia memutuskan untuk segera pulang ke rumahnya. Nah, di esok harinya dari kegagalan itu tidak membuat Mbak Siti putus asa. Dia mencoba mencari tahu lagi tentang ritual pesugihan yang lain. Pikirannya yang sudah kalang kabut, capek hidup miskin terus, dia kemudian sampai Mbak Siti ini. Ia mencoba melakukan pesugihan ke Gunung Kawi. Melalui bantuan juru kunci, Mbak Siti diberi arahan untuk melakukan ritual pertapaan. Selama 7 hari 7 malam, Mbak Siti melakukan serangkaian ritual mulai dari mandi kembang sampai duduk di atas daun pisang di bawah pohon bidara. Tapi wangsit tidak juga datang. Dengan kata yang pasrah Mbak Siti berkata, "Kabulkanlah hajatku, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak mau hidup terlilit hutang seperti ini.
Kasihan keluarga dan juga anak-anakku. Aku rela sebagai gantinya. Ambillah nyawaku asalkan keluargaku hidup dengan tenang tanpa adanya hutang dan serba berkecukupan. Walau sudah mengatakan seperti itu, sampai 7 hari 7 malam, Mbak Siti tidak mendapatkan apapun, hanya tangan kosong yang dia terima. Di dalam menanggapinya mengatakan, mungkin saja Tuhan masih melindunginya dan menggagalkan segala usaha ritual pesugihan yang dilakukannya. Ambisinya untuk melakukan ritual pesugihan pun kemudian tidak redup, justru semakin berkobar. Kesana kemari mencari informasi tentang ritual pesugihan yang ampuh, sampai Mbak Siti mendapatkan informasi dari sebuah koran harian kalau ada dukun yang terletak di suatu desa terpencil yang terkenal dengan kesaktiannya. Dengan izin sang suami, Mbak Siti pun langsung menghampiri kediamannya dukun itu. Dengan berbekal uang seadanya, Mbak Siti menyampaikan hajatnya jika dia ingin kaya raya agar bisa melunasi semua hutang-hutangnya dengan cepat. Seperti dukun pada umumnya, dukun itu meminta mahar dan meminta agar Mbak Siti menyiapkan segala sesaji yang nantinya digunakan untuk ritual. Mbak Siti pun mengiyakan apa yang diucapkan oleh sang dukun itu. Selama 2 hari penuh, Mbak Siti dibantu oleh semuanya menyiapkan segala sesaji yang diperlukan, mulai dari kembang 7 rupa, dupa 7 biji, kemenyan, dan 1 ekor ayam cemani. Setelah itu semua sudah siap. Esok harinya Mbak Siti ke rumah sang dukun untuk memberikan sesajen itu. Nah, sebelum melakukan ritual, Mbak Siti diberi arahan serta mantra yang nantinya mantra itu harus digunakan pada saat ritual. Namun hampir 1 jam lamanya Mbak Siti diberikan arahan oleh sang dukun, dan setelah itu Mbak Siti dipersilahkan untuk mandi kembang terlebih dahulu. Setelah mandi, baru Mbak Siti diantar ke salah satu tempat yang letaknya di belakang rumah sang dukun. Di bawah pohon besar dengan banyak sesaji di bawahnya, Mbak Siti mulai duduk bersila sembari membacakan mantra-mantra. Selama 3 hari 3 malam, Mbak Siti sama sekali tidak mengalami kejadian apa-apa. Malam demi malam dilewati sampai akhirnya waktu ritual selesai. Kemudian telah tiba, yaitu tepat di hari ke-7. Sang dukun pun kemudian bingung, karena baru kali ini ada orang yang melakukan ritual pesugihan yang dibantu olehnya sama sekali tidak mendapatkan hasil apapun. Lagi dan lagi Mbak Siti gagal melakukan ritual pesugihan. Bukannya untung, tapi malah buntung. Hari demi hari uangnya pun menipis. Temannya yang melihat Mbak Siti seperti dia pun merasa iba tentunya atas apa yang sudah dialami olehnya. Kemudian dia diberikan secari kertas berisi alamat seorang juru kunci yang terkenal dengan kesaktiannya juga. Dan tanpa mengulur-ngulur waktu, Mbak Siti ini segera pergi ke alamat yang sudah tertera di kertas itu. Jarak yang ditempuhnya ini cukup jauh. Mbak Siti kemudian harus menaiki angkot selama 1 jam lebih. Sebelum lagi dia kemudian harus pindah angkot sebanyak 3 kali. Tidak ada apa-apa asal ritual pesugihan yang akan dilakukannya itu kali ini harus berhasil, pikir Mbak Siti seperti itu. Nah, di rumah dukun itu Mbak Siti menyampaikan hajatnya dan menceritakan keluh kesahnya menjalani hidup sebagai orang yang tidak mampu. Di dalam rumah yang terbuat dari anyaman bambu inilah, Mbak Siti diberi amalan untuk mendatangkan harta goib dari salah satu kitab yang dipercaya oleh dukun itu. Malam harinya Mbak Siti langsung melakukan ritual persis seperti yang diajarkan oleh Mbak Dukun. Di dalam kamar yang memakai penerangan lampu berwarna kuning, jadi tidak terlalu terang, karena itu memang syarat agar kodam mau datang. Ritualnya dimulai sejak jam 8 malam hingga selesai sampai jam 4 subuh. Setelah selesai melakukan ritual dengan amalannya, tidak butuh waktu lama datanglah seekor naga yang besar di hadapan Mbak Siti. Mbak Siti yang duduk bersila langsung saja terlonjak kaget. Ada rasa takut saat naga itu mulai mendekatinya. "Apa yang kau inginkan sehingga engkau memanggilku?" ujar naga tersebut.
Mbak Siti pun lalu menjawab seperti ini. Aku ingin harta darimu, agar hidupku bisa berubah tidak lagi miskin seperti sekarang ini. Naga itu berkata, baiklah, ambil harta yang ada di dalam mulutku. Mulut naga pun langsung menganga lebar. Dengan lengan yang gemetar, Mbak Siti tanpa berpikir panjang langsung mengambilnya dengan tangan kanannya. Dan yang dia dapatkan berupa batu mustika sebesar buah mangga tapi berbentuk bulat. Dia sangat senang dan juga bersyukur atas apa yang diterimanya itu. Mbak Siti sangat berharap dengan batu itu, semoga batu ini bisa membuatku kaya raya. Pagi-pagi sekali, Mbak Siti sowan ke rumah Mbah Dukun untuk menceritakan kejadian tadi malam. Dan juga tidak lupa, Mbak Siti memperlihatkan batu mustikanya. Mbah Dukun pun hanya tersenyum melihat batu mustika itu dan berpesan agar Mbak Siti menjaganya dan jangan sampai dijual. Kemudian Mbah Dukun pergi ke belakang sebentar dan kembali lagi dengan membawa secari kertas yang berisi amalan-amalan pesugihan, yaitu ya seperti itulah, dengan kunci doanya dan juga ritualnya. Mbah Dukun itu kemudian menjelaskan jika Mbak Siti berhasil melakukan ritual itu, maka dia akan mendapatkan uang kurang lebih 3 miliaran, terkadang juga dalam bentuk emas. Namun dengan syarat tentunya. Sebelum mengamalkan, harus izin dulu kepada beliau agar sewaktu-waktu ada sesuatu beliau bisa membantunya. Mbak Siti yang sudah mendapatkan arahan dan juga amalan ritual, lalu kemudian Mbak Siti pun pamit pulang. Pukul 7 malam, Mbak Siti sampai di rumah. Nah, sepulangnya dari rumah Mbak Dukun, Mbak Siti ini berpesan kepada suami dan juga anaknya agar tidak ada yang mengganggu saat dirinya sedang mulai mengamalkan amalan yang sudah diberikan oleh Mbak Dukun. Ritual itu akan dilakukan di sebuah kamar khusus yang di dalamnya lengkap dengan berbagai sesaji. Kemudian esok harinya, tanpa memberitahu Mbak Dukun, Mbak Siti berpuasa di dalam kamar. Sebenarnya untuk melakukan ritual itu hanya mutih 3 hari 3 malam, dan ternyata Mbak Siti kuat tidak makan, minum, dan tidur selama 3 hari. Hari pertama sudah dilalui tapi tidak ada kejadian apa-apa. Hari kedua pun kemudian berlalu, tidak ada petunjuk sama sekali. Mbak Siti tetap melakukan ritual dengan sesabar mungkin, sampai akhirnya pada hari ketiga saat tengah malam, tepatnya pukul 1 dini hari, Mbak Siti memulai ritual dengan membakar dupa. Dan juga tidak lupa, amalan yang sudah dikasihkan oleh Mbak Dukun dibaca dengan pelan dan berulang kali. Di bacaan ke-7 kalinya tiba-tiba muncul ribuan makhluk halus di depannya. Ada yang berwujud hantu tanpa kepala, ada yang hanya punya 1 kaki, dan yang bertubuh besar tinggi dengan mata yang merah menyala, serta makhluk lainnya yang semuanya bermuka buruk rupa, persis seperti korban kecelakaan dan makhluk gaib yang tidak lazim untuk dilihat. Mbak Siti yang melihat seperti itu hanya bisa terdiam dan tetap melanjutkan ritualnya, berusaha untuk tenang dan juga tidak takut demi melangsungkan ritual pesugihannya. Setelah selesai melakukan ritualnya, hilanglah semua makhluk halus yang ada di hadapan tadi. Namun tiba-tiba angin yang besar datang dan muncullah seorang raksasa yang besar bertubuh perak seperti robot. Jari-jari sebesar tubuh manusia, memakai sorban hijau di lehernya, hanya saja wajahnya tidak bisa dilihat. Ya, hanya cahaya putih yang ada di wajahnya. Tangan kanannya membawa sebuah kitab kuning keemasan. Dan itulah kodam yang sudah dibaca tadi ya teman-teman, dan dia itu ternyata keluar. Kodam tersebut berkata, "Apa yang engkau kehendaki hingga engkau memanggilku? Engkau menginginkan yang ada di tangan kanan atau tangan kiriku?" Mbak Siti kemudian menjawab, "Aku inginkan harta yang ada di tangan kirimu untuk membayar hutang dan merubah perekonomian keluargaku." Kodam itu menjawab, "Baiklah, jika itu yang engkau mau, tunggulah sebentar."
Lalu kemudian dikibaskanlah sorban hijau dari lehernya. Tiba-tiba angin pun kemudian datang dengan sangat besar dan kemudian mengangkat semua yang ada di dalam kamar Mbak Siti, dan Mbak Siti pun ikut terbawa terbang ke atas langit-langit kamar. Kepalanya lalu membentur atap langit sampai dia kesakitan. Teriakan minta tolong pun keluar dari mulutnya. "Tolong mas, tolong aku mas," teriak Mbak Siti dengan kerasnya meminta tolong kepada suaminya. Suaminya yang berada di ruang tengah pun bersama anaknya pun sontak saja kaget mendengar teriakan dan rintihannya minta tolong. Tapi apalah daya, kamar yang digunakan ritual oleh Mbak Siti ini sudah terkunci sejak awal ritual. Di dalam kamar yang mencekam, Mbak Siti terus berdoa dan berdoa, "Ya Allah, aku sudah menyesal ya Allah. Aku tidak akan minta harta lagi kepada sesuatu yang goib yang mistis seperti itu," ujar di dalam hatinya. Tetesan air mata dan keringat dingin menjadi satu. Mbak Siti benar-benar menyesal telah berniat melakukan ritual pesugihan demi mendapatkan harta kekayaan secara singkat. Setelah berdoa meminta apapun, tiupan angin yang menghembus dirinya kian mereda dan semua benda-benda yang ikut terbang ke langit-langit jatuh ke tanah termasuk tubuh Mbak Siti itu sendiri. Lalu kemudian, brak! Tidak terasa belas kasihnya, tubuhnya Mbak Siti itu kemudian terjatuh di atas ranjang tidurnya yang terbuat dari bambu. Aduh, sakit ya Allah, sakit sekali. Badannya terasa sakit semua akibat kejadian itu. Malam yang sangat mencekam sudah dilaluinya, dan benar segala niat buruk itu pasti hasilnya akan buruk. Dan pagi-pagi sekali, Mbak Siti ini pergi ke dokter untuk memeriksakan tubuhnya yang terasa remuk akibat ritual yang dilakukannya. Mbak Siti yang diantar suaminya ke salah satu rumah sakit yang ada di daerahnya. Keesokan harinya Mbak Siti diantar oleh suaminya menggunakan sepeda motor bututnya pergi sowan ke rumah Mbak Dukun untuk menceritakan kejadian yang dialaminya kemarin. Mbak Dukun yang mendengar cerita Mbak Siti pun sangat marah besar karena tidak memberitahu Mbak Dukun terlebih dahulu sebelum melakukan ritual itu. Mbak Dukun pun menjelaskan ritual ini hanya akan berhasil jika mempunyai hati yang bersih tanpa campur tangan dengan duniawi. Dan yang terbaik dari pilihan antara tangan kanan dan kirinya kodam tersebut adalah kitab yang dibawa di tangan kanannya. Kemungkinan kitab tersebut berisi amalan hikmah tingkat tinggi. Memang melakukan pesugihan seperti ini tidak membutuhkan tumbal, tapi memang tidak semudah pesugihan yang meminta dari jin kafir. Tapi walau gagal, intinya kita sudah berusaha dengan baik sekali dengan meminta kepada Tuhan semesta. Walaupun gagal, paling tidak mendapat pahala dari membaca ayat Al-Quran dan menurunkan hawa nafsu dengan berpuasa. Demikianlah sepenggal kisah nyata yang dialami oleh Mbak Siti. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini. Terima kasih nih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.